Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Melati NIM 24121022 sebagai pembicara 1. Saya Quinta Amelia Sari dengan NIM 24121006 sebagai pembicara 2. Saya Sonia dengan NIM 24121002 sebagai pembicara 3. Saya Kairani Uma dengan nomor NIM 24121008 sebagai pembicara 4. Saya Nadila dengan nomor NIM 24121025 sebagai pewawancara 1. Saya Habibi Perdana dengan NIM 24121032 sebagai pewawancara 2. Saya Rido Figra dengan NIM 24121014 sebagai perekam dalam wawancara ini. Di sini kami akan menayangkan hasil video kami yang bertema Peduli Lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya dan rekan saya akan mengobservasi langsung salah satu daerah di Kota Padang, yaitu di Jembatan Ujung Tanah. Bisa kita lihat di sekitar kita bahwasannya masih banyak sampah yang berserakan di daerah Ujung Tanah ini. Bisa kita lihat di sekitar ini bahwasannya banyak sekali sampah yang berserakan di sekitar sungai di daerah Ujung Tanah ini. Jadi tentu saja ini akan berdampak bagi lingkungan masyarakat, ekosistem yang hidup di sungai dan menyebabkan banjir. Nah, untuk itu bagaimana pendapat masyarakat terhadap banyaknya sampah yang bertumpukan di sekitar sungai Ujung Tanah ini? Baik, di sini kami akan mewawancarai salah satu masyarakat yang ada di sekitar daerah Sungai Ujung Tanah. Saya Nadila dan rekan saya Habibi Perdana. Boleh tahu Bu, nama Ibu dengan siapa? Saya dengan Devi Andriani selaku warga di sekitaran Ujung Tanah ini. Jadi kami di sini ingin mewawancarai Bu tentang pendapat Ibu. Kan di sekitar sini kan masih ada sampah-sampah Bu, udah ada program dari pemerintah. Cuman mungkin warga yang bukan warga sini atau warga sini membuang sampah yang seperti bangkai, ini segala macamnya masih ke daerah sungai. Bagaimana pendapat Ibu? Ya sekarang mungkin agak jarang ya, agak kurang mungkin warga membuang sampah lagi, sampah rumah tangganya ke dalam sungai. Seperti yang kita lihat sekarang kan masih udah jernih. Karena program pemerintah sekarang kan udah ada LPS. LPS yang ada petugasnya masing-masing yang mengambil sampah dari rumah ke rumah. Tapi sangat disayangkan sekali. Beberapa juga saya sering lihat warga-warga sekitar yang sambil jalan, mungkin dia pergi ke kantor, sambil jalan ke sini langsung membuangnya ke dalam sungai. Itu yang sangat disayangkan. Ya, cuman itu yang perlu diingatkan. Biasanya di sini tuh kalau sampahnya bukan dari masyarakat sini, kan mungkin ya Bu, sampah ini kan nggak dari kita aja, arus airnya tuh kan banyak dari ujung dari gitu. Ya. Di sini tuh dipilih lagi buat dikumpulin ke tong sampah lagi atau gimana, dibiarin aja? Enggak, kalau di Muara kan ada tuh pembatas seperti yang memisahkan gitu. Ya penyaringan sampah. Di sini nggak ada, cuman di Muara aja yang ada. Gitu. Di sini nggak ada petugas untuk membersihkan sungai, tidak ada. Itu lagi Bu, bagaimana menurut Ibu solusinya untuk masyarakat yang masih sering membuang sampah, sambil jalan ke dalam sungai atau yang membuang bangkai atau yang lainnya Bu? Solusinya tuh berdasarkan dari masyarakat sendiri. Kalau pemerintah mungkin sudah digalakkan melalui pemerintah bagian terendah, itu kelurahan-kelurahan, RT menghimbau warganya agar tidak membuang sampah sembarangan. Dan juga diterapkan juga tong-tong sampah kecil di daerah pinggiran sungai ini supaya warga bisa langsung masukkannya sampah rumah tangganya ke dalam tong sampah seperti itu. Ya cukup. Begitu mungkin sarannya, solusinya bagi saya. Bisa Bu. Mungkin hanya itu Bu yang dapat kami wawancarai. Iya. Terima kasih banyak ya. Ucapkan terima kasih ya Bu. Baik, salah satu rekan saya sudah melakukan wawancara yang berada di Sungai Ujung Tanah ini.
saya akan menambahkan sedikit dampak yang terjadi jika pembuangan sampah di tepi sungai ini. Yang pertama yaitu pencemaran air, terutama sampah plastik bisa menurunkan kualitas air di sungai tersebut. Yang kedua yaitu kerusakan ekosistem sungai, terutama habitat ikan, tumbuhan air, dan makhluk hidup lainnya. Yang ketiga yaitu penyumbatan aliran sungai. Jika sampah menumpuk bisa menyumbat aliran sungai yang berada di ujung tanah ini. Yang terakhir yaitu mengganggu keindahan alam. Jika pembuangan sampah yang berada di tepi sungai ini bisa membuat sungai tersebut menjadi kotor, bau, dan mengurangi keindahan lingkungan sungai tersebut yang berada di sekitaran ujung tanah ini. Baik, setelah saya mewawancarai salah satu masyarakat yang ada di sekitar daerah Sungai Ujung Tanah ini, saya dapat memberikan sedikit solusi, terutamanya masyarakat-masyarakat yang mungkin lewat atau yang berolahraga di sekitar sini untuk tidak membuang sampah ke arah sungai lagi, karena pemerintah kita telah menyediakan tempat-tempat pembuangan sampah yang ada di sekitar sungai, dan pemerintah pula telah menyediakan program bank sampah yang dapat kita gunakan untuk mengelola sampah tersebut. Nah, setelah kita mendengarkan dari rekan-rekan saya tadi yang telah menjelaskan bagaimana dampak, solusi, dan juga saran mereka, bahwasannya kita sebagai masyarakat di Indonesia dilarang membuang sampah sembarangan, yang teratur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, dan juga pasal 29 ayat 1 huruf E secara tegas menyatakan bahwa setiap orang dilarang membuang sampah di luar tempat yang telah ditentukan dan disediakan. Baiklah, itu hasil penayangan video dari kami. Maaf jika ada kata salah atau video yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.